Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di sini. Kita akan masuk pada 7, yaitu Internet Gateway. Nah, materi yang pertama yang akan kita bahas yaitu pengenalan Internet Gateway. Untuk membantu pembahasan kali ini, saya sudah mempersiapkan sebuah topologi yang akan kita gunakan ke depannya, yang mana di sini terdapat 5 PC dengan satu perangkat switch dan dari vendor Cisco. Dan juga terdapat suatu perangkat mikrotik yang terhubung ke internet, dan fullnya adalah agar router kita dapat terhubung ke internet, yang mana nantinya akan kita sharing ke klien sehingga kumpulan PC ini dapat mengakses internet. Nah, inilah yang kita sebut konsep dari Internet Gateway. Kemudian kita bisa langsung saja mengimplementasikan jasa ke environment VNet Lab. Nah, di sini saya sudah memiliki perangkat mikrotik yang bernama RP Naila Sulfa yang sudah terkoneksi dengan internet. Kemudian langkah selanjutnya kita dapat menambahkan switch dengan mengklik kanan, lalu pilih node, kemudian klik di bagian Cisco IOL. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya. Kali ini kita akan mempelajari bab 7, yaitu Internet Gateway. Nah, langsung saja kita ke materi tahapan konfigurasi. Kita juga perlu memahami mengenai tahapan-tahapan yang dilakukan dalam konfigurasi. Salah satunya adalah tahapan NAT. NAT yaitu Network Address Translation, yang memiliki fungsi mentranslatekan IP private menjadi IP public. Jadi, untuk membangun sebuah jaringan lokal, semua PC yang tersedia memiliki IP private, sedangkan syarat utama dapat mengakses internet adalah menggunakan IP public. Maka saat PC tersebut ingin akses internet, ia akan melalui router yang bertugas untuk menerjemahkan IP-nya menjadi satu IP public sehingga dapat mengakses internet. Maka saat PC tersebut ingin akses internet, ia akan melalui router yang bertugas untuk menerjemahkan IP-nya menjadi satu IP public sehingga dapat mengakses internet. Pada tahapan NAT tersendiri, kita akan melakukan konfigurasi pemahaman chain serta out interface dan action. Yang kedua adalah WAN. WAN sendiri merupakan singkatan dari One Array Network, yaitu koneksi antara router mikrotik dan ISP penyedia internet. Pada WAN kita akan melakukan konfigurasi DHCP client, karena yang bertindak sebagai DHCP server adalah ISP. Jadi kita akan melakukan DHCP client jika ISP memiliki DHCP server, sehingga akan mendapatkan IP secara otomatis. Kita juga dapat melakukan konfigurasi secara manual, yaitu apabila ISP tidak menyediakan DHCP server, maka IP tetap perlu memberikannya secara manual. Yang ketiga adalah LAN, yaitu Local Area Network. Di sini kita akan fokus pada cakupan komputer satu dengan komputer yang lain. Pada tahap konfigurasi LAN yang akan kita konfigurasi adalah IP address dan DHCP server. Jadi saat mikrotik kita connect dengan ISP, maka ia bertindak sebagai client karena mendapatkan internet dari ISP. Namun pada mikrotik dengan cangkupan LAN, maka dia bertindak sebagai server, yaitu memberikan atau sharing internet ke PC client. Nah, selanjutnya kita masuk pada materi konfigurasi WAN dengan metode DHCP client. Yang sudah disinggung sebelumnya, kita akan melakukan konfigurasi WAN dengan metode DHCP client dan manual. Untuk pertama, kita akan fokus terlebih dahulu pada metode DHCP yang dapat kita lakukan secara CLI dan Winbox. Pertama, kita bisa start perangkat mikrotiknya terlebih dahulu, dan di sini saya akan konfigurasi menggunakan user yang sudah saya buat sebelumnya, yaitu Naila Sulfa dengan group 4. Kita masuk ke terminalnya terlebih dahulu.
Di sini saya login dengan Naila Zulfa. Dan password 123. Nah, secara total kita sudah mendapatkan IP DHCP client. Kita cek dengan perintah IP DHCP client. Menu IP dan klik di bagian DHCP client. Di sini terdapat IP DHCP yang kita dapatkan dari konfigurasi secara CLI sebelumnya. Sebelumnya kita dapat menghapus IP ini terlebih dahulu. Kemudian kita bisa klik tanda plus lalu pilih header yang akan kita konfigurasikan di bagian interface. Seperti sebelumnya, kita akan gunakan header 1. Dan jangan lupa untuk DNS dan NTP kita checklist. Jika sudah, kita bisa pilih apply. Maka kita bisa lihat pada bagian status bahwa kita mendapatkan parameter gateway DHCP server dan juga IP address DHCP client. Nah, di sini kalian perlu memperhatikan di bagian IP gateway dan DNS, tepatnya pada titik terakhir, karena nantinya akan kita butuhkan. Selanjutnya kita masuk pada konfigurasi WAN dengan metode manual. Setelah mengkonfigurasi secara DHCP, maka sekarang kita akan melakukan konfigurasi secara manual dengan syarat ISP tidak menyediakan DHCP server sehingga Mikrotik dapat melakukan konfigurasi manual. Seperti sebelumnya, kita juga dapat melakukan konfigurasi dengan dua cara, yakni CLI atau terminal dan GUI atau melalui aplikasi Winbox. Jadi kita coba untuk CLI terlebih dahulu. Nah, karena sebelumnya saya sudah konfigurasi IP DHCP pada header 1, maka di sini kita akan hapus IP tersebut terlebih dahulu. Caranya sama dengan sebelumnya, yaitu dengan masuk ke menu IP DHCP strip client. Kemudian kita bisa lihat terlebih dahulu dengan perintah print. Di sini IP-nya berada di number 0. Maka kita berikan perintah remove number sama dengan 0. Lalu print. Dan di sini IP-nya sudah terhapus. Kemudian kita akan mengecek gateway dan DNS-nya. Untuk gateway kita gunakan perintah IP router print. Lalu IP DNS print. Dapat diperhatikan bahwa keduanya yaitu sudah terhapus. Jadi yang akan kita konfigurasikan adalah IP DHCP client, gateway, dan juga DNS. Kita akan melakukan secara manual dan satu persatu. Oke, langsung saja kita konfigurasikan IP-nya terlebih dahulu pada terminal dengan mengetikkan IP address sama dengan, misalnya adalah IP-nya 192.168.92.136/24. Kemudian interface-nya sama dengan S-nya sama dengan header 1. Kita cek IP address print. Maka di sini IP-nya sudah terisi. Kemudian kita pastikan bahwa IP-nya sudah bisa ping ke ASP-nya. Jika kalian ingat saat melihat informasi detail mengenai DHCP client, di sana terdapat IP dari primary DNS atau gateway yang berakhiran titik. Nah, di sini saya langsung saja ketikkan ping 192.168.127 dan titik
yang DNS tadi.